Sebelumnya, saat Nivel datang ke sekolahnya Nuo dan entah apa yang akan dia lakukan. Sedangkan di kelasnya Nuo, gurunya mengatakan bahwa minggu depan adalah ujian akhir. Kalian hanya mempunyai 2 minggu untuk mempersiapkannya. Pokoknya 2 minggu ini kalian jangan malas untuk belajar. Baiklah, sekarang kelas berakhir, ujar sang guru. Oh iya, aku lupa jika ada pengumuman rapat. Nanti jam 2 siang semua murid berkumpul di lapangan sekolah. Struktur sekolah akan dibentuk mulai semester depan. Dan pemimpin Kementerian Pendidikan akan datang untuk menginspeksi lanjut sang guru. Setelah itu, Nuo meminta tolong kepada Keke bahwa dirinya tidak akan hadir untuk kelas yang akan datang. Jadi Nuo berharap Keke akan menyampaikannya kepada guru. Mendengar itu, Keke sangat bertanya-tanya. Nuo pun langsung menjelaskan bahwa saudara Lei mempunyai masalah di tokonya. Jadi Nuo ingin membantu saudara Lei. Hei, aku di sini untuk membantu menyelesaikan masalah percintaanmu. Jika urusan ibunya Yingwen selesai, Li Yingwen juga akan kembali ke negaranya. Kau tidak akan melihatnya lagi di masa depan, ujar Nuo. Sedangkan Keke hanya mendengarkan dengan pipi balonnya. Untungnya Yingwen dilarang pergi ke sekolah bulan ini. Jika tidak, siapa tahu apa yang akan terjadi, pikir Nuo sedikit lega. Siang harinya, rapat dimulai. Seorang guru atau staf mengatakan, kedepannya nanti kita akan memperluas bangunan untuk guru dan bangunan asrama para staf, serta renovasi kantin. Pembangunan perpustakaan juga akan memperkaya sekolah Jingling kita. Lalu dia berujar kepada Nivel, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Tidak perlu, aku pikir bisa melihat anak yang berada dalam daftar inspeksi itu, ujar Nivel. Melihat itu, Luo Qing berbisik kepada Keke, lihat wanita itu mungkin orang hebat, lihat yang dia pakai. Hah? Itu kan hanya jaket polos, ujar Keke. Apanya yang jaket polos? Itu harganya mungkin 10.000 atau 20.000 yuan, ucap Luo Qing. Mendengar itu, Keke tak menyangka harga jaket yang Keke anggap polos ternyata setara dengan setengah harga rumah. Brand itu sering digunakan oleh keluarga kerajaan. Tapi ada yang aneh, ujar Luo Qing. Kenapa? Tanya Keke penasaran. Luo Qing pun menjawab, meskipun dia menggunakan kacamata, aku merasa jika dia melihat ke arah kita, seperti mencari seseorang. Apakah mungkin Chen Nuo? Lagi pula, anak orang kaya dari Korea saja langsung memeluk Chen Nuo. Jadi tidak heran jika bangsawan dari Inggris yang mencarinya. Luo Qing, jangan bercanda, ujar Keke sedikit sebal mendengar ucapannya Luo Qing. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di rumahnya Chen Nuo. Nuo pun bergumam soal misi pembunuhan ibunya Yingwen. Sebelum misi pembunuhannya berakhir, aku mencoba menghubungi klien dengan akun Jack, tapi tidak mendapat jawaban satupun. Jika dia tahu misinya gagal dan akunnya telah diretas, kenapa tidak langsung membatalkan misinya? Jangan-jangan tiba-tiba sebuah pesan masuk. Segera Nuo memeriksanya, sepertinya ada misi terakhir. Sekarang waktunya akun Head Arsonis bermain, ujar Nuo. Klien tidak membatalkan misi ataupun membalas pesan. Mungkin dia berpikir jika misinya terlalu sulit. Jadi dia menunggu sampai tanggal berakhir misi, lanjut Nuo dalam pikirannya. Lalu klien akan memposting ulang misinya dan meningkatkan kondisi untuk menarik banyak perhatian, ujar Nuo. Terlihat apa yang diduga Nuo benar, klien tengah memposting ulang misi dan bisa kalian lihat plus baca sendiri. Nuo pun menerima misi itu. Jika kau ingin menyeleksi musuh, kau harus melakukannya dengan serius. Lalu kau akan diakui, ujar Nuo dalam benaknya. Lalu setengah jam kemudian, permintaan Nuo telah diterima klien dan Nuo bisa membuka informasi tentang misi. Misi yang Nuo dapat tingkat kesulitannya B. Jika berhasil, otomatis akunnya Nuo menjadi akun level silver. Diterima. Apakah aku harus berhenti menyembunyikan diri? Ujar Nuo santai. Nuo pun membuka informasi tentang misinya yang sudah Nuo duga. Targetnya adalah Jiang Yingji alias ibunya Yingwen.
Di grup chat, sang klien meminta misi harus selesai dalam 5 hari dan dia akan membagi hadiah menurut kontribusi tiap orang. Selamat bekerja sama, ujar sang klien. Nuo yang menggunakan akun Hat Arsonis membalas, jangan khawatir, aku menjamin keberhasilan misi ini. Lihatlah tikus masuk dalam perangkap. 6 orang membentuk kelompok untuk menghabisi Jiang Yingji. Aku pikir kau tidak tahu jika badutnya adalah dirimu sendiri. Tapi untuk menjamin keamanan misi, kita masih harus menambahkan beberapa jaminan, ujar Nuo. Nuo pun tengah asik mengetik mengabari Puseng alias Pak Tua Jiang. Dengan menggunakan akun Jack, Nuo pun berujar, hai, apa kau tertarik membuat uang tambahan? Lokasinya di Jingling. Misinya sama seperti terakhir kali, melindungi target. Puseng membalas, siapa kau? Yang kemarin berhutang 120.000 dong. Ingat, ujar Nuo membalas. Nyahlah, balas Puseng. Kawan, jangan marah. Kali ini hadiahnya 300.000 dolar. Aku tidak bercanda. Separuhnya akan kubayar di awal, ujar Nuo di chat. Tiba-tiba ada notif masuk dan mengatakan Anda telah menerima 150.000 dolar. Silakan periksa. Lalu Puseng mencat Jack alias Nuo. Kemarin kau bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bahkan melawan 4 orang sekaligus. Kenapa perlu mencariku? Tidak, kerjamu sangat bagus, ujar Nuo membalas. Kali ini dia terlihat baik, tapi aku merasa ada yang aneh, gumam Puseng alias Guru Jiang. Kalau begitu, aku akan ke rumah Pak Sun dan meminta bantuan meskipun sekarang kita mempunyai uang, aku tidak bisa hanya duduk dan makan. Misi ini ada di area sekitar, dengan ini aku masih bisa merawat Xiao Yun, lanjut Guru Jiang. Setelah itu, scene berganti di tempat Star Queen yang tengah asik mandi. Hat Arsonis, aku ingin melihat ekspresi ketakutanmu saat melihatku, ujar Star Queen yang ternyata sudah berada di Jingling. Tiba-tiba gawainya Star Queen berbunyi. Ternyata yang tengah menelpon adalah sang murid lolinya, Xiao Naitang. Guru, ada yang menyetujui penawaranku. Kali ini aku sudah memblokir seluruh keluarga mereka. Jadi kamu harus benar-benar menyelesaikan misi ini. Jangan sampai ada masalah, ungkap Naitang ke gurunya. Mendengar itu, Star Queen sangat senang dan berujar, setelah ini aku pasti akan membawamu ke Las Vegas. Kita bisa membeli banyak anggur, lalu judi. Kita juga bisa melihat para gadis cantik menari. Hah? Umurku baru 9 tahun, Guru. Dan di umur segini, aku masih membangun pemikiran. Jangan selalu mengatakan hal aneh padaku, ujar Naitang. Ah, jangan seperti itu. Aku juga mulai minum saat umur 9 tahun. Sebenarnya saat kemarin merayakan ulang tahunmu, aku diam-diam menambahkan rum di kuenya. Kamu menyukainya kan? Ungkap Star Queen. Mendengar itu, Naitang sangat marah. Gile! Jika guru melakukannya lagi, aku tidak akan menjadi muridmu lagi. Aku lebih baik pergi bersama pria penyihir. Pria itu menjanjikan semua buku jika aku memanggilnya guru, ancam Naitang ke gurunya. Jangan marah, kamu adalah murid terpintarku, ujar Star Queen memuji muridnya. Jika guru diam-diam membuatku meminumnya, pembangunan mentalku akan rusak. Lu sisi dasar wanita gila, teriak Naitang di telepon lalu mematikan teleponnya. Sepertinya dia marah, bagaimana cara membujuknya? Mungkin beberapa buku series Harry Potter akan menenangkan dia, ujar Star Queen sambil menelpon Naitang lagi. Naitang pun mengangkat teleponnya. Xiao Naitang, aku tahu kamu tidak akan marah denganku, ungkap Star Queen namun dimatikan lagi oleh Naitang. Star Queen terus saja menelpon muridnya itu. Saat diangkat Naitang, Naitang langsung berteriak, aku sangat marah, memutus teleponmu 1 kali tidak cukup, jadi aku akan mengulanginya terus-menerus. Setelah itu, Star Queen selesai mandinya dan naik dari bak. Aku sedikit khawatir, aku ingin cepat menyelesaikannya dan pulang. Aku harap pria kecil dari Jingling ini tidak merepotkanku, gumam Star Queen. Beberapa saat kemudian, sakit kepala sebelah, mabuk benar-benar merepotkan. Tapi yang lebih sulit lagi adalah menemukan Hat Arsonis. Dia adalah prioritas utama, ujar Star Queen. Karena Star Queen tidak mempunyai satupun informasi, dia pun berniat untuk keluar. Sementara itu, Yingwan dan ibunya, Yingwan mengajak ibunya keluar untuk bermain karena Yingwan sangat bosan sepanjang hari di ruangan saja. Sedangkan dalam pikirannya bergumam, kemarin malam Opa mengirim pesan jika pembunuhan ibu telah dimulai kembali dan musuhnya pasti telah bergerak. Saat Yingwan dan ibunya membuka pintu, tak disangka Star Queen juga membuka pintu.
Saudari, kau sangat cantik. Apakah kau pergi untuk bermain? Ujar Star Queen. Kakak juga sangat cantik. Aku hanya ingin pergi jalan-jalan bersama ibu, ungkap Yingguan tersenyum. Bersenang-senanglah, ujar Star Queen. Hahaha, kebetulan sekali saudari kecil yang benar-benar malang, lanjut Star Queen. Sementara itu, No tengah asik makan sambil mengawasi. Pembunuh ini sangat sabar. Sepanjang hari ini, Yingguan dan ibunya sudah berkeliling dan mereka sama sekali belum melihat pembunuh itu, ujar Nuo. Burung Pak Tua Jiang menunjukkan arah angin, tapi penglihatannya tidak sebagus diriku yang berada di lantai 2, lanjut Nuo dalam pikirannya. Sedangkan Puseng alias Pak Tua Jiang juga mengawasi Yingguan dan ibunya dari kejauhan. Sudah lebih dari jam 8, sepertinya hari ini tidak terjadi apapun, ujar Puseng. Tiba-tiba Puseng merasakan ada sesuatu. Terlihat burung peliharaan Puseng tengah berada di tangan mulus seseorang. Oh, menarik. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu seseorang yang dapat berkomunikasi dengan burung. Burung baik, beritahu aku di mana mastermu, ucap Star Queen dengan aduhainya. Sang burung pun mulai terbang. Star Queen mengikutinya sambil bergumam. Jika mengikuti Jiang Yingji, aku pasti juga akan bertemu Hat Arsonis. Lalu burung peliharaan Puseng menghampiri dirinya. Puseng yang melihat ada wanita cantik merasakan bahwa aura sang wanita ini sangat kuat dan membuat seluruh tubuh Puseng merinding. Perasaan ini seperti saat seorang hewan bertemu dengan musuh alaminya, pikir Puseng berkeringat. Jadi penampilanmu seperti ini? Sebenarnya aku tidak sengaja menerima tugas hari ini, dan sekarang kita bertemu. Ini pasti takdir, ungkap Star Queen. Kau hanyalah pria tua, bagaimana kalau kau menunjukkan kekuatanmu, Tuan Hat Arsonis, lanjut Star Queen sambil menggunakan kekuatannya untuk menyerang Puseng yang dia kira adalah Hat Arsonis. Sementara itu, Puseng sangat bingung dan bertanya-tanya, siapa Hat Arsonis? Segera Star Queen melancarkan serangannya dan membuat Puseng terpental. Sedangkan itu, Nuo tengah asik minum sambil berujar, mungkin hari ini tidak akan terjadi apa-apa. Namun, tiba-tiba Nuo menyemburkan air yang tadi dia minum, dikarenakan Nuo melihat Star Queen menyerang Guru Jiang. Kenapa wanita itu ada di sini? Kenapa dia menemui Pak Tua Jiang? Bagaimana dengan 5 pembunuh lainnya? Ujar Nuo panik. Lalu Nuo mengingat chatnya di grup dan mengingat nama akun yang ada di grup. Matahari terbit dari timur, jangan terlalu dekat dengan langit. Hari penuh mimpi, langit berbintang, ratu komandan dan jenderalnya. Jika digabung Queen of Starry Sky, aku sangat bodoh. Perempuan ini tidak tahu malu. Dia membuat 5 akun palsu, gumam Nuo sambil berlari menuju Puseng dan Star Queen. Kita pun diperlihatkan Puseng tengah memuntahkan banyak darah. Tunggu, aku pikir kau membuat kesalahan, ucap Puseng. Mendengar itu, Star Queen langsung menghentakkan kakinya dan membuat tanah yang diinjaknya hancur lebur. Aku mengesampingkan semua urusanku hari ini hanya untuk mencarimu. Hari ini kau harus mati, ujar Star Queen. Kau salah, aku tidak, ujar Puseng. Namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, Star Queen sudah berada di hadapannya dengan sangat cepat sambil mencengkram bahu Puseng. Gerakannya seperti hantu. Aku tidak bisa mengendalikan insting pelatihan bela diriku selama belasan tahun, pikir Puseng yang tak berdaya. Dengan santainya Star Queen mempermainkan Puseng. Puseng pun tak tinggal diam dan membalas memukul Star Queen. Namun sayang dengan sangat mudah ditangkis Star Queen. Dasar lemah, ujar Star Queen. Boom! Dengan kekuatannya Star Queen memukul Puseng dan membuat Puseng terpental beberapa meter. Akhirnya selesai, sekarang aku bisa bermain, ungkap Star Queen senang. Star Queen pun menggunakan kekuatannya lagi dan ingin mengakhirinya. Tidak, bicara dengan jelas, aku tidak mengerti yang kau bicarakan. Siapa Hat Arsonis, ucap Puseng ke Star Queen. Ah, bukankah kau Hat Arsonis, ujar Star Queen bertanya. Aku tidak tahu siapa gadis ini. Sepanjang hidupku, aku hanya bersama dengan istriku. Dari mana sebenarnya datangnya dia, pikir Puseng. Lalu Puseng menjawab bahwa dirinya tidak pernah dengar dan tidak tahu siapa itu Hat Arsonis. Mungkinkah aku salah orang, ujar Star Queen. Sementara di belakang Star Queen ada botol tengah menerjangnya. Namun dengan mudah Star Queen menyadarinya dan langsung menangkap botol itu.
Dia mempunyai rekan, mungkin hanya seekor serangga kecil, ujar Star Queen. Lalu Star Queen menyadari ada sebuah serangan lagi dan langsung melempar botol yang dia tangkap tadi. Boom! Namun pecahan dari botol mengarah kepadanya. Seketika itu Star Queen menggunakan kekuatannya dan membuat sebuah barrier untuk melindunginya dari pecahan botol. Setelah itu dari belakang ada sebuah kekuatan menyerang Star Queen, namun lagi-lagi dengan mudah ditangkis Star Queen. Sementara Star Queen sibuk menahan serangan dari kedua sisi, Star Queen pun baru sadar bahwa Puseng hilang dan telah dibawa kabur. Begitu juga Yingwen dan ibunya. Melihat itu, Star Queen sangat marah karena Hat Arsonis tidak tertangkap, bahkan target yang harusnya dia habisi juga kabur. Tiba-tiba gawai Star Queen berbunyi. Kemarahan Star Queen pun mereda karena yang menelponnya adalah murid tercintanya. Ah, murid tercintaku, akhirnya kamu memanggilku lagi, ungkap Star Queen. Namun sang murid langsung berteriak dan berujar, guru bodoh, apa yang kau lakukan? Bukankah guru pergi ke Jingling untuk melakukan misi besar yang aku siapkan? Kenapa barusan aku masuk ke dalam salah satu akun dan aku menemukan jika guru menerima sebuah misi lain? Apa guru sudah gila? Jangan marah muridku, ujar Star Queen menenangkan muridnya. Bagaimana bisa aku tidak marah? Apa guru tahu seberapa banyak metode yang kulakukan agar menyenyarkan nama Star Queen? Beraninya guru merendahkan status sosialmu dengan menerima misi murahan ini. Di masa depan nanti tidak akan ada orang yang ingin membayarmu dengan harga tinggi, ujar Naitang sebal kepada gurunya yang seenaknya sendiri. Tapi kemarin bukankah kita sudah bertengkar? Kamu sudah mengabaikanku selama beberapa hari. Aku sendirian di sini dan uangku hampir habis. Biasanya kamu yang bertugas untuk masalah uang. Jika kamu marah, aku tidak berani untuk meminta uang. Jadi aku menerima tugas ini untuk mendapatkan beberapa uang saku. Murid, aku tahu jika salah. Aku tidak akan melakukannya lagi, ungkap Star Queen. Pembohong, jangan lanjutkan misi ini. Aku harus membatalkan semuanya. Aku sudah berjuang untuk meningkatkan harga jualnya ke peringkat paling tinggi. Cepat pulanglah, jangan berkeliaran di luar sana jika tidak mempunyai kegiatan, ujar Naitang kejam. Star Queen pun hanya bisa mengeluarkan air mata karena ucapan kejam muridnya. Setelah itu Star Queen pun bergumam, aku lupa bilang kepada Naitang jika sudah menemukan Hat Arsonis. Lupakan saja, dia terlalu menakutkan saat marah. Akhir-akhir ini dia sering menjauh dariku. Aku tidak boleh membuatnya marah lagi. Mempunyai murid pintar memang menyusahkan ya, gumam Star Queen sambil pergi. Sedangkan itu di tempat Nuo berhasil menyelamatkan Pak Tua Jiang. Lalu Nuo menghubungi Yingwen dan ibunya bahwa tidak ada masalah untuk sekarang. Hanya saja Yingwen dan ibunya jangan kembali lagi ke hotel, ganti tempat tinggal kalian. Karena pembunuh kali ini sangat licik. Aku ingin menyelidiki apa yang terjadi, ujar Nuo. Lalu Nuo mulai menggunakan kekuatannya untuk mengobati Pak Tua Jiang. Pikir Nuo, lu sisi apa yang wanita ini lakukan di Jingling? Misi pembunuhan Jiang Yingyi harusnya tidak masuk dalam pencariannya. Aku yakin muridnya sangat marah. Untungnya Pak Tua Jiang hanya menderita luka luar, tapi ada beberapa luka di paru-parunya dan luka dalam karena energi yang dikeluarkan Star Queen. Aku sudah membantunya mengumpulkan energi dalam. Setelah Pak Tua Jiang bangun, dia bisa menggunakan energi dalam untuk memulihkan diri, ucap Nuo lega. Hat Arsonis sialan, aku bukan orangnya, ujar Pak Tua Jiang ngigau. Mendengar itu, Nuo bergumam, Pak Tua Jiang, kali ini aku benar-benar tidak ingin membohongimu. Nuo pun lalu berpikir, jika Lu Sisi datang ke Jingling, pasti ada sesuatu masalah penting di sini. Sebagai salah satu dari 5 pengendali dunia bawah terbaik, dia bisa menghancurkan organisasi level A dengan sangat mudah. Aku harap kedatangannya kali ini tidak mempengaruhi orang yang ingin kulindungi. Bagaimanapun juga di masa jaya kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah menang melawannya. Dengan kekuatanku saat ini hanya 2 kata, diam dan bersujud. Setelah itu Nuo ke tempat makan langganannya. Nuo memesan ramen sapi dengan telur. Sang paman penjual pun berujar bahwa toko sudah tutup. Namun sang paman penjual menyadari bahwa yang datang adalah Nuo. Ternyata kau, apakah sudah gajian? Kau sampai memesan hidangan lengkap, ujarnya. Ramen buatan paman Guo sangat baik untuk perutku, ungkap Nuo sambil tersenyum. Tiba-tiba Nuo menyadari ada seseorang yang tak asing datang.
Dengan santainya Star Queen alias Lucy si masuk, lalu dia duduk di meja sebelah Nuo. Nuo pun bergumam dalam pikirannya, "Jangan panik, wanita ini kemari bukan untukku. Dia tidak melihatku saat menyelamatkan Pak Tua Jiang. Ini hanya kebetulan. Jangan terlalu santai. Pura-pura bereaksi seperti orang biasa saat bertemu wanita cantik. Dengan ini dia tidak akan curiga." "Hei, apakah aku cantik?" tanya Star Queen dengan pedenya. Dengan malu-malunya Nuo mengiyakannya. "Kau juga tampan. Apakah mie di sini enak?" tanya Star Queen lagi. "Rasanya enak, tapi bos di sini sedikit pelit dan memberikan sedikit daging," jawab Nuo. "Hehehe, begitu ya. Setelah memakannya, pulanglah ke rumahmu," ujar Star Queen ke Nuo. Lalu paman gua mengungkapkan bahwa bawangnya habis, daging kambingnya juga belum digoreng. Kau bisa pulang setelah memakan mie-nya. Lalu 1 jam kemudian, "Kenapa hari ini makanmu lambat? Cepatlah, aku akan segera tutup," ujar paman gua ke Nuo. Terlihat Star Queen sedang memainkan sumpit, lalu dia menghela napas. Paman gua pun meliriknya. "Bos, kenapa kau tidak bertanya apa yang ingin aku makan?" ujar Star Queen. Paman gua pun menanggapi, "Kau datang bukan untuk memakan mie. Apa yang harus aku tanyakan?" Apakah yang akan dilakukan Star Queen dan apakah yang akan terjadi?